Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, teman kehidupan kita, sahabat kita. Dari dunia sampai ke akhirat kelak. Ya sahabat, kita lanjutkan ya apa yang kita bahas beberapa pekan yang lalu tentang bagaimana caranya di situasi atau di lingkungan yang nggak kondusif, di keluarga kita mungkin yang nggak mendukung kita pengen hafal Quran, di teman-teman kita mungkin di sekolah, di kampus, di tempat kerja kita mungkin yang nggak dukung, yang kita dengar tuh bukan dukungan, bukan support, bahkan mungkin mereka mencela, melemahkan kita mungkin. Nah, ini gimana caranya nih ya? Karena menghafal Quran ini bukan cuma hak teman-teman kita yang di pesantren, yang tinggal di lembaga tahfidz, di rumah-rumah tahfidz, bukan. Tapi siapapun kaum muslimin berhak untuk menghafalkan Al-Quran. Siapapun kaum muslimin, dimanapun mereka tinggal, bisa menghafalkan Al-Quran. Dan saya juga alhamdulillah sudah merasakan kondisi seperti ini. Saya juga menghafal ketika di kuliah, di bangku kuliah, yang nggak ada teman-teman yang hafal. Semua nggak ada satupun yang menghafalkan Al-Quran. Saya sendirian menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Keluarga juga nggak ada yang menghafalkan Al-Quran, dan saya sendirian di keluarga yang menghafalkan Al-Quran. Nah, dalam kondisi ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan menghafalkan Al-Quran. Walaupun tidak tinggal di pesantren, walaupun tidak tinggal di rumah tahfidz, walaupun nggak khusus menghafalkan Al-Quran, walaupun sambil-sambilan, sambil kuliah, sambil ikut organisasi, sambil jaga warung di rumah, sambil ikut majelis salim, sambil dengan berbagai macam kegiatan itu, alhamdulillah Allah mudahkan. Maka saya yakin hak menghafal Al-Quran ini bukan cuma mereka di pesantren, tapi semua bisa menghafalkan Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas sahabat di beberapa pekan yang lalu, ada dua tips, dua trik bagaimana cara menghafalkan Al-Quran di lingkungan yang nggak kondusif atau yang nggak ngedukung ini. Kita lanjutkan yang ketiga nih ya. Yang ketiga, perbanyak doa sahabat, perbanyak doa. Minta terus sama Allah agar istiqomah bersama Al-Quran ini. Karena bagaimanapun pengennya kita nih ya, bagaimanapun kita usahanya, tapi kalau Allah nggak dukung kita, Allah nggak nolong kita, Allah nggak mudahkan buat kita, nggak akan bisa kita ngapalin Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Surat Toha yang diulang surat Al-Qamar yang diulang Allah sampai 4 kali kan ya, 17, 22, 32, 40. Sungguh kami yang bikin mudah untuk menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran. Kami katanya Allah. Maka kalau bukan Allah yang bikin mudah, nggak akan bisa. Maka walaupun lingkungan kita nih ya, bagaimanapun menghalangin kita ngapalin Quran. Ya seperti Nabi Musa lah ya. Tinggal di lingkungan Fir'aun yang semuanya bejat lah. Kecuali istrinya Fir'aun, kecuali tukang sisir anaknya kan ya. Tapi semuanya kata-kata bejat lah. Tapi karena Allah yang memberikan beliau petunjuk, hidayah, bahkan beliau menjadi ulul azmi, nabi yang terbaik, bahkan salah satu nabi yang terbaik, bahkan nomor 3 dari nabi-nabi yang terbaik bahkan. Maka bagaimanapun lingkungan kita, bagaimanapun kondisi di sekitar kita yang nggak ngedukung, yang bahkan mencela, yang bahkan mungkin menghalangi, tapi kalau Allah bantu kita, Allah ngasih petunjuk sama kita, maka nggak akan ada yang bisa menghalangi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini Al-Maidah 105. Wahai orang-orang yang beriman, tanggung jawab kalian terhadap diri kalian sendiri. Tidak akan ada yang bisa memudaratkan kalian jika Allah ngasih petunjuk sama kalian, katanya Allah. Jadi makanya nih kita benar-benar minta nih sama Allah agar Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Maka kalau Allah mudahkan, nggak akan ada yang bisa menghalangi kita. Bagaimanapun tadi lingkungan kita pengen menghalangi, mencela segala macam, kalau Allah mudahkan, nggak akan ada yang bisa. Maka perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini di saat-saat yang mustajab, di saat kapan pun perbanyak. Baik secara lisan ataupun di dalam hati kita, perbanyak doa kita sama Allah. Yakin Allah akan bantu kita. Nah, kemudian yang keempat, sahabat, kalaupun lingkungan nggak kondusif, ya kitalah yang berusaha membentuk lingkungan yang lebih kondusif ini. Pendengarkan misalnya murotal Al-Quran di lingkungan kita yang nggak kondusif tadi itu. Mereka nyela mungkin awalnya, tapi kalau udah sering mereka akan biasa tuh.
pendengarkan bacaan Al-Quran kita kepada mereka, pendengarkan kita menghafal, semangatnya kita menghafal, begitu senangnya kita menghafal, perlihatkan kepada mereka itu. Dengarkan kepada mereka kajian-kajian tentang Al-Quran, tentang fadilat menghafal Quran, keutamaan menghafal Al-Quran ini. Atau letakkanlah buku-buku tentang fadilat atau keutamaan Al-Quran ini di rumah kita. Siapa tahu aku baca sama mereka gitu. Biar walaupun lingkungannya mungkin saat ini nggak kondusif, tapi kalau kita yang bikin nih lingkungan yang kondusif, kita ajak ngobrol mereka, kita sampaikan betapa mulianya, betapa luar biasanya Al-Quran ini, maka insya Allah akan terbentuk lingkungan yang akhirnya menjadi kondusif. Kalaupun jangan sampai kita yang kalau kita nggak mewarnai mereka, maka mungkin kita yang akan terwarnai. Maka usahakanlah untuk kita mewarnai lingkungan kita itu. Mungkin saat ini nggak kondusif, tapi kita nggak tahu sebulan, 2 bulan ke depan, setahun, 2 tahun ke depan, bisa jadi kemudian mereka melihat gigihnya kita, melihat bagaimana kerasnya usaha kita, melihat mereka berapa sungguh-sungguhnya kita, mereka melihat bagaimana cintanya kita sama Al-Quran, bagaimana kita mendapatkan bahkan manfaat keutamaan dari Al-Quran. Insya Allah lambat laun akan mendukung lingkungan kita ini. Tapi yang jelas jangan mengharapkan dukungan, mintalah hanya dukungan sama Allah saja. Orang lain itu kita harapkan itu sebagai dakwah saja. Kalaupun mereka mendukung, dan itu sebagai dakwah, siar kita bersama Al-Quran. Demikian sahabat, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana tips, trik cerdas agar bisa menghafal di Al-Quran di lingkungan yang nggak kondusif ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.